Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua. Sebelum kita beraktivitas, menjalani tanggung jawab kita di hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan, memberikan hati, pikiran kita, dan konsentrasi kita untuk menikmati kebaikan Tuhan melalui sabda dan kebenarannya. Saya akan memulai renungan seri yang baru dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, dan kali ini dalam 3 sesi ke depan kita akan belajar di bawah tema 3 aspek di dalam keselamatan. Dan teks firman Tuhan yang saya akan ajak kita semua renungkan adalah Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 30 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Sebelum jauh pembacaan firman Tuhan, teks ini dilatar belakangi oleh kembali kisah di mana Petrus dan juga rasul-rasul yang lain berkhotbah di bait Allah. Dan untuk kesekian kalinya dia harus ditangkap dan diperhadapkan di sidang mahkamah agama. Dan di situ dia diinterogasi, kemudian dilarang dengan keras untuk mengajar tentang Yesus dan apa yang berkaitan dengan Yesus Kristus dan kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di dalam teks firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus dengan tegas mengatakan dia memilih untuk lebih taat kepada kebenaran, kepada Allah, daripada kepada manusia. Dan di dalam kesempatan itu juga dia menjelaskan tentang aspek keselamatan. Bagaimana keselamatan itu bisa dinikmati, keselamatan itu bisa diwujudkan. Dan yang pertama seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi, bahwa di dalam keselamatan aspek yang pertama yang penting adalah keselamatan itu akan berimplikasi atau memerlukan juru selamat. Dikatakan di sana Rasul Petrus menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu disalibkan, mati, kemudian bangkit dengan kuasa Allah dan menjadi juru selamat. Berkaitan dengan keselamatan, tentu kita manusia berdosa dengan segala ketidakmampuan kita memenuhi standar dan hukum Allah. Tidak mampu untuk membenarkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk menggapai Allah yang suci karena kita manusia yang berdosa. Kita lemah dengan segala ketidakberdayaan kita. Di dalam ketidakmampuan kita, Allah memberikan tangannya, belas kasihannya, uluran tangannya, lalu kemudian rahmat dan anugerah yang besar itu melalui kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yang sekali lagi di dalam teks dikatakan Juru Selamat yang sudah mati, yang sudah tersalib tetapi juga yang telah bangkit. Aspek yang pertama, keselamatan bisa diperoleh ketika ada Juru Selamat. Ada pribadi yang merelakan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. Dia adalah pribadi yang membuka jalan, memperdamaikan, menghadirkan rekonsiliasi, menghapuskan perseteruan. Dia adalah korban dan juga domba Allah yang sempurna sehingga manusia mendapatkan perkenan dan anugerah Allah. Berbicara tentang keselamatan, kita akan berbicara tentang perlunya juru selamat. Dan yang perlu kita syukuri adalah di dalam iman Kristen, kita punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat yang seperti Petrus ajarkan, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang mati tersalib tetapi yang dibangkitkan, yang telah hidup, yang telah mengalahkan maut, yang telah menang atas maut, dan karena kehadiran Yesus Kristus itu kita beroleh pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, keselamatan hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Yesus, karena kita beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman dan keyakinan kita, kepercayaan kita, supaya kita terus berpaut, kita terus meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena aspek keselamatan selalu berkaitan dengan Sang Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menjalani kehidupan hari ini dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur karena kita punya Sang Penebus yaitu Yesus. Kita berdoa. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Yesus sudah berkorban bagi kami, tersalib mati tetapi bangkit menjadi juru selamat penebus yang menang, sehingga kami beroleh pengharapan. Kiranya anugerah sejahtera atas jemaat semua di dalam setiap aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.